Halo semuanya, kali ini saya Randy Fudo dan ditemani dengan partner saya, Endang. Untuk Fudo Talk kali ini kita akan buat sesuatu yang ya mungkin belum pernah dilakukan di sini tentang astrologi. Tapi bukan tentang baca astrologi, dan kali ini gua dan Enda akan mengundang tamu senior, mentor, coach, teman lama, macam-macam lah. Cinden. Oke, namanya Alam Oktinur ya? Yes. Atau dulu dia sering pakai namanya tuh Darkwing Lady. Entah mungkin dia inspirasinya dari Darkwing Duck atau apa. Setengahnya itu. Udah banget ya gue. Oke, sekarang berarti kita untuk ngomong tentang astrologi. Benar. Nah, pertanyaan pertama, biasa. Geng. Astrologi itu seperti apa? Oke. Jadi astrologi itu dasarnya adalah ngeliatin pergerakan zodiak sama planet, cuy. Jadi itu tuh untuk awalnya tuh tau nggak buat apaan? Astrologi itu awalnya buat nentuin musim serius nih. Jadi gini deh, zaman dulu semua nenek moyang kita itu tuh semuanya pasti petani, peternak, nelayan, pemburu, benar nggak sih? Dan pastinya lu tuh terbatas kalau misalnya gitu, lu nggak mungkin nanam di tengah musim dingin. Yap. Dan lu tuh pastinya kalau nggak mungkin cukup gila untuk di awal musim semi udah langsung berburu. Kenapa? Karena hewannya masih pada kurus. Yap. Ya, Dan kerja belum banyak. Iya dong, tapi kalau misalnya udah musim panas, lu kan udah pada makan-makan, udah pada ndut gitu kan, sedap gitu. Baru diburu waktunya. Baru. Istilah Tuhan gitu kan, daging lebih banyak. Ya kan, makanya kan. Dan zaman dulu kan emang, nah gimana sih caranya itu nentuin musim? Kan gampang, lu tinggal keluar rumah, ngedongak lu ngedongak. Ada apa di langit? Hai, gitu kan. Ya. Enggak, siang baik pagi. Kalau pagi kan pastinya kan lu lihat dong, lihat awannya. Ini kan hari dari sini kan gue bisa ngeliat awan di luar nih. Nah, itu tuh berarti ini melihat awannya banyak nih, diperkirakan ntar malam hujan gitu kan, ya kan standar. Nah terus kalau misalnya pas lagi malam hari, ya pastinya lagi dilihat kan, karena kan para pelaut itu kan biasanya melaut di malam hari, ya kan. Jadi itu tuh diintip. Oh oke, ini kayaknya udah bentar lagi gue udah pulang nih. Langit awannya udah begini, bulannya itu tuh warnanya aneh, atau terus ini kayaknya gue cuma punya waktu berapa hari lagi untuk nyari ikan karena bintang yang itu muncul. Nah gini deh, lo tahu kan bahwa yang namanya bumi itu tuh keliling matahari, cuy. Iya. Karena dia secara fisik pindah, berarti kan pemandangan bintang yang kelihatan juga beda ya. Kan. Nah kan, dan bumi itu kan miring ya. Terus orbitnya itu tuh kan bentuknya oval. Jadi makanya kan berbeda musim kan. Jadi itu tuh sambil pindah maka musim pun berganti. Nah jadi kan dihubung-hubungkan. Tolong ya jangan samain sama yang namanya penanda sama penyebab. Bintang tidak menyebabkan. Dia hanya penanda bahwa kita sudah sampai sini, bentar lagi musim mau nongol. Gitu. Jadi sebenarnya itu kayak untuk penanda, untuk arahan ya. Nah cuma masalahnya karena pada waktu itu dipakai untuk berburu, nelayan, untuk mancing, untuk istilahnya tuh untuk bertani dan kawan-kawan. Ternyata ilmu perbintangan itu juga bisa digunakan untuk melihat pola yang terjadi selain di alam ya, pola yang terjadi dilihat di kehidupan manusia. Bener banget. Makanya kan orang suka bilang, kalau Aries mah temperamen, ya nggak sih? Betul. Kan biasa kan orang bilang gitu kan. Atau kalau misalnya dibilang dia orang pacar lo yang baru apa zodiaknya? Leo. Leo gombal gitu kan, suka ada judgement kayak begitu, tapi ya. Terus kalau misalnya Libra, hati-hati loh, Libra itu tuh playboy, playgirl. Awas lo, Aquarius tuh fuckboy, kan banyak yang orang bilang begitu ya. Tapi kenapa bisa begitu? Itu karena ada dasarnya. Tapi kan tergantung, manusia itu tuh tergantung. Ya ini kan zodiak itu tuh kan lu akui aja deh, lingkungan tuh pengaruh kan. Iya, lingkungan pengaruh, pendidikan pengaruh. Ya kan, lingkungan pengaruh, pendidikan, keturunan pengaruh, duit juga pengaruh. Ya kan. Nah, kalau
lahir ya di musim semi, ya apa yang baru orang bisa berkegiatan lagi, pasti kan psikologis malu terpengaruh juga kan. Dan pastinya lu juga kan sebagai baby kan terpengaruh juga dengan cuaca gitu kan. Yang baru-baru panas kan jadi kan cenderung aktif gitu kan, cenderung betakilan gitu kan, ibaratnya hiperaktif ya. Hiperaktif. Terus kalau misalnya lu lahir di musim dingin, lu kan pasti cenderung bakal lebih diem kan ya. Emang dingin lu males bergerak kan, biasanya kan yang selimut, kawan, jaket gitu kan, api gitu kan. Mager kan. Menarik sih. Cuma berarti itu sebenarnya tuh sama nggak sih dengan yang kita lihat sering dulu di majalah-majalah atau di portal-portal berita yang zodiak bulanan? Itu apakah emang zodiak seperti itu atau sebenarnya tuh lebih dari itu gitu? Jadi pastinya lebih dari itu. Tapi gini loh, mereka itu sebetulnya tuh penyederhanaan. Kayak misalnya tuh kan lu tuh misalnya adalah orang yang punya sifat bawaan petakilan. Terus lu bentar lagi musim itu adalah di mana cuaca panas dan banyak kegiatan. Nah, kan pasti kan bakal ada pasti bakal diramalkan gitu ya, bakal kayak ramalan cuaca sih judulnya ya, bahwa buat kamu yang punya sifat dasar begini, di sini tuh bakal banyak itu baik-baik, jangan nyinggung orang gitu misalnya kayak gitu kan. Sementara kan nasihat untuk orang yang berada di periode waktu yang sama tapi dia punya sifat dasar yang berbeda, pasti akan beda lagi. Kayak misalnya ini semua orang pada sibuk, ambil kesempatan, jangan mager aja. Kan nasihatnya berbeda gitu kan. Jadi itu tuh yang namanya horoskop, itu tuh dia tuh adalah menunjukkan penyederhanaannya aja, bahwa ini loh bakal terjadi cuaca yang bakal terjadi begini, diperkirakan sikon bakal begini. Nah, untuk lo yang punya sifat sekian, sifat begini, dengan menghadapi situasi itu lebih baik lo bagaimana? Seperti itu. Berarti itu bukan berarti salah atau benar, tapi itu kan lebih konteks sederhana. Nah, kalau seperti itu, yang detailnya seperti apa sih? Apa yang kita butuhkan informasinya? Misalnya dirimu seorang astrologer, gua nih minta nih, misalnya Enda minta baca ini, tolong dong bacain gambaran gua gimana. Nah, yang perlu butuhkan tuh apa informasinya? Lu kalau misalnya cuma mau tahu hidup lu secara umum, gue cuma bakal minta tanggal, bulan, tahun, jam lahir lo, sama lokasi. Nah, kalau orang nggak tahu lokasi nggak apa-apa? Ya, minimal dia tahu Jakarta. Iya, kotanya, lokasi itu cukup kota gitu kan. Nggak usah yang sampai detail rumah sakit di mana gitu nggak perlu juga lah ya. Itu kecuali kalau memang yang udah jauh lebih pintar dari gue, yang jauh lebih ahli, bahkan sampai bisa presisi begitu. Tapi biasanya kota aja tuh cukup. Soalnya ada beberapa yang bisa bilang kalau bisa tahu lokasi rumah sakitnya sehingga dapat bintang bujur mana tuh dapat itu. Soalnya gini, orang yang tinggal di kota yang sama, ketika melihat langit pada tanggal yang sama, dia akan melihat zodiak bintang yang sama. Karena masih samsanya kan besar gitu. Ini kan posisi ya, ini kan bumi ngebulat nih ya. Terus kan lu tinggal di kota ini satu. Nah, terus kan satu kota ini kalau misalnya sama-sama nengok ke atas, pasti kan kelihatan pemandangannya sama. Dibanding dengan kota sebelah tuh udah. Jadi wajar sih, jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya sih. Nggak terlalu signifikan. Yang penting asalkan di kotanya tahu lah ya. Asal cukup tahu kotanya aja. Jamnya itu penting banget Kak. Karena itu pengaruhnya itu tuh sesuatu yang namanya asendan. Asendan itu adalah, lo tau kan bahwa ada 12 zodiak ya. Nah, zodiak itu tuh kan dia kan orang zaman dulu tuh ngeliatnya tuh zodiak itu tuh berputar mengelilingi bumi. Padahal kan kita yang muter terus nggak kelihatan, mereka kelihatan. Nah, pastinya kan dari hari ke hari, jam per jam kan kelihatan pola geraknya tuh, ada waktu geraknya. Asendan itu adalah ketika lo lahir, di titik lo lahir pada jam, tanggal, bulan, whatever it is lo lahir, zodiak yang baru naik alias lahir bersamaan sama lu tuh zodiak apaan? Dan itu adalah perlambangan dari pandangan pertama orang terhadap lo.
Oke. Orang melihat tuh kayak gimana? Bukan sifat asli yang dari orangnya, tapi orang ngelihat ke kita apa ya? Bukan sifat kitanya aslinya seperti apa ya? Bukan. Kalau sifat aslinya itu tuh adalah, lu tahu kan dari zaman dulu matahari dan planet orang tuh tahunya tuh matahari dan planet juga keliling bumi. Dan itu adalah itu yang mempengaruhi sifat lo lah istilahnya ya, sifat dasar lo. Karena kan matahari itu tuh kan identitas, ya kan, apa sih nggak kelihatan di bawah matahari gitu kan. Nah, jadi pas lu jadi pas lu lahir, matahari itu tuh lagi berada di mana? Kan tahu sendiri kecepatan edarnya beda. Iya. Jadi matahari itu tuh lagi berada di bagian langit yang dikuasai siapa? Dikuasai zodiak mana? Oke. Karena kan itu kan karena apa, orang zaman dulu kan mikir kan muter gitu kan. Berarti kan dalam suatu lingkaran. Dan itu 360 itu tuh dibagi 12 biji. Dan jadi itu kayak pembagian doang gitu ya? Cuman pembagian doang gitu. Itu tuh pembagian imajiner sebenarnya. Pembagian imajiner. Jadi sebenarnya mau zaman sudah berubah yang katanya zodiak sudah ada zodiak baru, Ophiuchus atau semacamnya. Oke, itu enggak. Itu sebenarnya sudah nggak relevan sebenarnya. Itu bukan. Jadi gini loh. Zodiak penanda musim itu cuma ada 12 biji. Kenapa? Terus yang lain-lainnya itu tuh kan ya, yang lain-lainnya itu tuh adalah rasi bintang doang gitu loh, konstelasi saja. Ya. Tapi konstelasi yang spesifik pengaruh sebagai penanda musim cuma 12 biji ini. Terus yang ke-13 itu apa? Coba kita lihat. Oke, ini hasil pemikiran gue sendiri ya, hasil analisis gue. Gue sumpah belum pernah melihat ada orang menganalisis ini sampai berbasis. Sedetail itu. Detail sih banyak, tapi nggak ada yang betul-betul berbasis musim seperti yang gue ini setahu gue ya. Nah, jadi zodiak Ophiuchus itu dia kan apa, karena dia tampil, dia kayak nyempil di tengah 12 biji itu, di antara Sagittarius sama Scorpio. Sagittarius sama Scorpio itu adalah zodiak di musim gugur. Makanya gue langsung yang oke. Nah, Scorpio itu tengah musim gugur, Sagittarius itu akhir. Dan di tengah-tengah sampai akhir musim gugur itu ada sesuatu yang namanya, kalau di cuaca di barat sana ya, kita semua tahu kan, soal itu asalnya tuh kan dari Yunani kesonoan lagi gitu ya, para Eropa gitu deh. Negara dengan 4 musim lah. Negara-negara 4 musim itu. Nah, itu kan ada satu cuaca, suatu apa sih namanya itu, fenomena itu dia kata yang gue cari ya, fenomena cuaca yang bernama Indian Summer. Indian Summer itu adalah ketika di musim gugur yang harusnya sudah mulai dingin, sudah mulai berkabut-kabut, karena kan bentar lagi udah musim dingin ya. Ada beberapa hari di mana matahari bersinar cerah gitu loh. Kenceng banget. Seakan musim panas, makanya kan Indian Summer. Kenapa disebut India, jangan apa? Mungkin ada maksud tertentu ya, sudah lah ya. Nah, pokoknya itu, dan gue itu di tengah-tengah sampai akhir musim gugur, sama berapa hari nih gue cuma bilang ini kayaknya penanda Indian Summer menurut hasil hipotesis gue. Oke. Lanjut. Berarti misalnya kalau tadi balik lagi, kalau tadi misalnya Endo udah kasih informasi seperti nama, tanggal lahir, jam, dan posisi lahirnya di kota mana, nanti bakal dibuatin reportnya atau jadi report itu mencakup apa? Pribadi dia kah atau tren hidup dia seumur hidup atau gimana? Iya, dan jadi gini loh, kan pas lo lahir, kan lo lahir pada suatu titik waktu tertentu di bumi ya. Pada saat lo lahir, ada penggambaran sifat dasar lu tuh seperti apa, para planet-planet itu tuh lagi pada ada di mana, dan mereka itu tuh hubungan energinya satu sama lain itu di mana. Jadi karena manusia itu tuh punya 12 sisi kehidupan ya, yang semua tuh pasti ada. Yang pertama pasti semua manusia punya identitas, semua manusia pasti punya harta, semua manusia pasti punya orang serumah. Ketika tumbuh, apakah nggak mungkin lah sesial-sialnya kalaupun misalnya yatim piatu dia di panti, siapa orang sepanti gitu kan, atau kalau misalnya dia anak tunggal, paling nggak kan masih ada ortu sama pembantu gitu kan ya. Terus ya itu orang rumah lingkungan tempat tumbuh pasti ya, semua orang pasti punya hal yang membuat dia terhibur. Terus rasa tanggung jawabnya,
terus kriteria pasangan, ya kan? Terus abis itu hal yang dia wariskan, yang dia terima dari orang tuanya dan mau dia tinggalkan ketika mati. Terus pastinya semua orang punya keyakinan, ya nggak sih? Punya entah apa lah lo, bahkan ateisme pun sejenis keyakinan kan? Ya. Mau apa lo bisa disebut agama kayak apa kayak apapun istilahnya. Pokoknya spiritual, pasti ada sesuatu spiritualisme. Ya. Terus pastinya semua orang punya teman. Pasti ada lingkungannya, tempat nongkrongnya lah. Terus abis itu kebalik, semua orang pasti punya posisi di masyarakat. Orang tuh ngelihat lo tuh sebagai apa gitu loh. Orang tuh ngelihat lo tuh oh ini, wah dia mah emang kalau misalnya orang ngelihat gue tuh ya reputasi gue tuh misalnya Mbak Alam, dia mah tuh putri yang berbakti, buktinya sampai sekarang belum menikah gitu, demi menafkahi orang tua kan, something like that. Itu reputasi, semua orang punya reputasi. Terus baru lingkungan nongkrong, baik teman-teman lo maupun profesi pastinya, ya kan, pastinya kan kita mau usaha apa, mau profesi apa, pasti ada kita yang bergaul di dunianya itu. Nah, terus semua orang tuh pasti ada hal yang dia takuti, ada hal yang membuat dia cemas, ada hal yang membuat dia merasa gagal. Itu 12 sisi itu, itu dari 12 sisi itu bisa diperhitungkan dari sekali lagi posisi. Jadi laporan zodiaknya. Tapi apakah juga bisa membaca sampai tren hidup, misalnya usia 10 sampai 20 segini, 21 sampai 30 gini. Itu bisa, tapi itu tuh jujur aja ya, itu umumnya masih di atas yang gue tuin. Itu transit, judulnya transit. Kan soalnya gini, semua zodiak itu kan pasti berputar. Semua planet itu kan pasti berputar, dan karena itu beda, ya kan? Maka transit itu tuh adalah pas lu lahir, planet-planet ada di sini, zodiak ada di sini, di posisi A. Terus pas hari ini ketika lu nanya atau ketika lu kapan nanya untuk suatu tanggal tertentu, itu mereka ada di posisi mana, terus dibandingkan energinya, perubahan energinya tuh gimana. Berarti bisa dilihat sebenarnya. Bisa dilihat kalau punya cukup ilmunya, which is sayangnya gue belum. Tapi kan misalnya ada pergeseran nggak sih, kayak misalnya mungkin zodiak atau astrologi 20 tahun yang lalu terus dibandingkan dengan astrologi sekarang, karena kan I don't know apakah fenomena alam juga mempengaruhi bacaan astrologi atau enggak, atau memang tetap bintang di sana gitu kan. Misalnya kayak ya kalau secara ilmiah mungkin kayak lapisan ozon kah atau apa, tatanan udara di atas sana kah, gimana, itu ada pengaruh nggak sih? Jadi itu pengaruh. Jadi itu gini, seperti yang pernah gue baca ya dari itu, the stars incline but do not divide. Mereka tuh hanya penanda, mereka hanya punya kecenderungannya aja, tapi spesifiknya nggak ada yang tahu gitu, karena itu bisa itu salah satu hal, itu kayak kondisi dasar. Tapi kan kalau misalnya kita punya kondisi dasar A, sama kayak gini ya, lu punya benda, anggaplah gula ya, itu pasti kondisi dasarnya manusia. Nah, tapi kan pasti akan beda kalau misalnya apa yang tergantung apa yang daripada gula itu, apakah kalau dia ditinggal di suatu tempat yang terbuka, kemungkinan tertiup angin. Nah, kemungkinan dimakan semut. Tapi beda kalau misalnya biarpun ditaruh di luar ruangan tapi dalam wadah ya. Jadi ya seperti itulah. Pengaruh, tapi sifatnya kan nggak berubah, itu tetap gula gitu loh. Istilahnya kalau misalnya Pisces baper ya tetap baper. Tapi kan cara mengekspresikan bapernya dan bapernya di bidang apa bisa beda. Itu tergantung dari pengalaman hidupnya, sama tergantung dari situasi yang dihadapinya kan. Jadi balik itu lebih kayak ke short and sweet guide hidup secara umum. Tapi tidak mendefinisikan, emang belum sampai mendefinisikan detailnya sampai sejauh mana. Enggak. Karena kan seorang astrologer itu kan tidak hidup 24 jam sehari dan satu kali mantauin dia. Mantauin dia kan nggak mungkin. Karena kan ya men,
Astrologer itu punya kehidupan, kami masih tetap harus karojo, masih cari duit gitu kan. Kalau misalnya pas lagi kagak ada klien kan gue masih harus cari dengan cara lain. Gue masih harus tetap memastikan rumah tempat tinggal gue bersih or something like that gitu kan. Gue masih harus berinteraksi dengan orang rumah gue. Jadi misalnya kalau seperti itu, jadi misalnya kan kita tahu yang di media sana, misalnya zodiak A kurang cocok sama zodiak B, zodiak C cocok banget sama D. Itu sebenarnya masalahnya tuh orang-orang tuh suka anggap itu tuh sebagai sesuatu yang pasti. Oh enggak, ini soalnya gini loh. Kita pastikan ya lagi-lagi itu tuh kan sama ya seperti kimia ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya teh dicampur dengan gula itu pasti jadi manis. Teh dicampur dengan garam tuh pasti asin. Yes. Tapi spesifiknya kan ada juga yang sesuatu yang namanya salted caramel. Bisa ternyata. Ternyata asin dan manis masih bisa disatuin gitu kan. Dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain gitu. Itu tergantung lo nya. Kayak nih misalnya gini. Jadi itu sebetulnya tuh adalah lebih ke common sense, lebih ke hipotesis. Kalau logikanya adalah kayak gini. Kalau misalnya gue adalah gue ini lumayan bawel ya. Gue orangnya bawel banget. Ketemu sama yang bawel. Di bawel tapi bawelnya levelnya beda gitu. Gue lebih bawel dari dia. Kemungkinan akan tetap nyambung kan. Tapi kan dilihat dulu dia itu senang bawelnya soal apa, gue senang bawelnya soal apa gitu kan. Ternyata kalau misalnya bawel sama bawel tapi ternyata punya visi yang berbeda, visi yang berlawanan, malah pas diketemukan malah jadi berantem. Bawelnya hal yang sama, visi beda, montok-montokan biasanya sih. Nah cuma kalau kayak begitu misalnya kalau udah ditemukan seperti itu, berarti misalnya kalau A sama B ini ternyata menurut zodiak katanya diklaim nggak cocok, itu sebenarnya kayak bukan nggak cocok ya, tapi lebih kayak ada tantangannya. Berarti tantangannya benar. Dan berarti ketika ada itu tantangan, berarti bukan berarti tidak ada solusinya kan, masih ada. Tergantung elonya kan. Apa ingat bahwa kita semua itu punya sesuatu yang dikasih Allah yang bernama free will ya, kehendak bebas. Kita punya pilihan. Ini misalnya nih gue ketemu nih sama orang tuh nyebelin banget ya. Anggaplah ya. Terus kan pilihan gue mau rese sama dia, mau gue cuekin, atau gue mau berusaha profesional dan mendekati dia, atau gue berusaha nyari tahu kenapa dia nyebelin. Itu banyak pilihan gue. Oke. Menarik. Ya udah bagus, berarti itu sekian dulu untuk introduksinya. Sekarang kita coba sebagai bonus, kita akan menjelaskan, dan dirimu akan menjelaskan ya cara tiap zodiak mencintai seseorang. Gimana? Oke. Mulai. Yuk, lihat sesi berikutnya. Satu. Oke, ini berikut sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana setiap zodiak akan mencintai seseorang. Caranya bagaimana? Mengekspresikannya ya. Cara mengekspresikannya dong. Kita serahkan, mulai dari mana dulu? Pastinya gue akan mulai, karena gue tetap terbiasa mulai dari awal musim. Oke, ini kan 12 zodiak. Itu tuh ada 4 musim, dan masing-masing musim ada awal, tengah, akhir. Masing-masing ada kecenderungan sendiri. Oke. So, mulai dari Aries. Aries cara mengekspresikannya bagaimana kebanyakan? Terus terang, dia bakal ngejar, dia bakal mepet. Terus kalau misalnya lo merasa terluka atau apa, terus lo ngadu ke dia, bisa aja dia menghajar orang yang melukai lo. Ekspresif sekali. Sangat ekspresif. Kenapa musim, ingat dong, awal musim semi. Aries itu tuh adalah zodiak awal musim semi. Awal musim semi kan lo tuh akhirnya bisa bergerak lagi, bisa keluar kemana-mana lagi setelah 3 bulan terkurung di rumah sama musim dingin. Jadi mereka itu tuh lebih dengan tunjukkan, dengan menunjukkan tindakan. Ekspresif dan agresif juga ya? Ya, sangat. Nah, makin positif. 3 positif bisa, negatif bisa. 3 bulan dikurung gitu kan, jadi kayak udah. Jadi itu tuh mereka itu tuh adalah jatuh cintanya itu tuh mendadak. Terus spontan, dan mereka itu tuh baper, sebaper-bapernya baper. Sekali tapi spontan. Ya, spontan. Berarti kalau yang lagi kerja sama dia tiba-tiba besok dia jatuh cinta, tolong jangan heran. Begitulah. Tiba-tiba hari ini hahaha, besok-besok bro
dia cakep banget bro, jangan heran gitu. Begitulah. Oke. Atau enggak, atau bahkan gini ya. Anjir, gue baru ngeliat ternyata dia secakep itu. Padahal kadang-kadang anteng-anteng aja gitu kan. Sama tuh orang yang sama udah setahun 2 tahun anteng-anteng aja, tiba-tiba besoknya dia cakep ternyata ya. Kayak baru nemu kliknya. Kayak kesambet apa lu kemarin-kemarin. Begitulah. Oke, zodiak berikutnya. Taurus itu tengah musim semi. Tengah musim semi itu tuh adalah ketika mulai banyak makanan tuh udah mulai banyak, kerjaan tuh mulai rutin. Oke. Jadi kalau mereka sayang sama lo, mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lo. Untuk gila gimana nih gue harus jalan ke gue ada ujian tapi gue pesan gitu. Ada kemungkinan dia pesankan dia mengisi GoPay-mu gitu kan, atau dia bahkan mengantarmu sendiri ke lokasi gitu kan saat kamu mengeluarkan kebingungan. Jadi itu lebih ke yang nggak pakai banyak ngomong tapi dia akan memberikan kebutuhanmu. Taurus ya? Taurus. Karena ada didukung juga dengan musimnya tadi bahwa ya dia sudah terprovide everything. Kan emang ada di sana. Jadi itu karena dia ada, maka dia ingin memberikan. Itu kayaknya kalau di zaman sekarang sering akan disalahartikan sebagai bucin gitu kayaknya. Itu dari orang, jangan salah ya, karena mereka itu tuh sahabat gue, seorang perempuan sangat-sangat cantik dan keren. Dia itu Taurus. Dan gue kasih tahu aja, Taurus itu lama kalau marah. Tapi sekali marah, belum tentu juga dia meledak, tapi itu pasti bakal digepengin. Kayak gini nih ya, sobat gue nih, Taurus ya. Dia itu memperkenalkan temennya dan pacar dan temennya, pokoknya jadi temen gue si A mencoba memperkenalkan ke atasannya temennya lagi yaitu B dan C. Oke, C ini temennya B bukan temennya A. Oke, ceritanya tuh mau bikin usaha. Tapi ketika pas lagi jalan ke sana, pasangan goblok itu yaitu B dan C malah sibuk ngegame padahal sambil nyetir. Bego lah. Kan temen gue panik dong, dan gue sendiri adalah boleh gue bunuh nggak, boleh gue bunuh gas ya. Itu kan membahayakan, apalagi di jalan, apalagi itu jalan dari lintas kota cuy. Itu tuh ketemu sama bosnya, sama Pak D, bosnya A, itu tuh di Bogor. Terus dia bertahan. Nah lebih parah lagi, A melihat bahwa B dan C itu tuh kelakuannya mesra banget gitu loh. Jadi itu tuh si B itu tuh kayaknya disuruh si C mau ngapain dia oke aja, nurut aja. Padahal si C sudah menikah, kan panik gitu kan. Terus apa yang dilakukan oleh A akhirnya? Karena jadi itu udahlah nggak aman, udahlah kalian berbucin ria di situ. Lu bikin teman gue jadi pelakor, laki-laki sialan gitu kan. Terus lagi padahal yang punya kepentingan itu si C agar bisa dimodalin oleh Pak D. Ini malah dia yang santai-santai gitu. Jadi kurang ajar kan. Dia yang butuh modal kok malah dia nunggu Pak D yang aktif kan kurang ajar. Nah kan temen gue tuh udah meledak kan, gila ya, atasan gue udah yang berharga, gue udah ngejamin kalau. Akhirnya dia bilang si A bilang ke Pak D begini, Pak, kan dia ditanyain, jadi gimana teman kamu? Pak, udah lupakan saja. Mereka tuh nggak bisa gitu, nggak serius Pak. Jadi itu kan intinya kan dia dengan tega gitu ngebal. Langsung cut selesai. Nggak pakai ngamuk-ngamuk. Ya. Tiba-tiba besok udah selesai aja. Terus itu dia itu tuh marahnya ke B. Karena lo itu tuh gimana sih? Kalau dengan kelakuan lo kayak gitu sama aja lo kayak pelakor gini. Nah, baru si B kapok. Nah, tergantung dia itu tuh tapi dia itu tuh untuk segitu tuh butuh waktu 2-3 minggu tuh. Untuk sadar. Enggak sih, A itu tuh butuh waktu untuk marah itu tuh 2-3 minggu. Oke. Menarik sih. Ya kebayang sih ngegepeng ini gimana tiba-tiba jelek selesai aja. Iya. Oke, untuk berikutnya. Jadi jangan pernah meremehkan zodiak Taurus. Lu belum tahu aja kalau digepengin lagi. Ngamuk tiba-tiba dikecewain tiba-tiba selesai aja. Oke. Zodiak berikutnya Gemini. Oh my god, Gemini. Kembar itu ya. Tengah musim semi. Akhir musim semi. Nah kan kalau misalnya tengah musim semi kan kerjaan lu tuh rutin. Lu tuh lu cuma ngasih makan hewan ternak, yang masih bertahan hidup gitu kan.
tiap hari nyangin tanaman. Terus kan itu kalau rutin itu kan cepat selesai berarti ya. Terus kalau misalnya dengan waktu yang tersisa ngapain? Pelan-pelan bikin barang dong ya nggak sih? Apalagi kan zaman dulu banyak banget tuh yang orang-orang tuh yang bikin segala sesuatu sendiri di rumah. Mau bikin jalak, kayak bikin keranjang, kayak bikin patung lah, apalah gitu kan. Menenun kain lah. Terus itu kan pasti cepat atau lambat kan surplus, gitu kan, lebih dari yang bisa dipakai keluarga. Terus mau diapain? Mau dibiarin aja busuk? Kagak dong, dijual. Makanya otak dagang. Otak dagang banget. Lu sering coba deh, apa ya? 80%. Ini bukan pasti ya, cuman kan gue aja yang sombongnya karena apa maksimum ya, kan mayoritas ya. Sebagian besar resepsionis, marketer, sales, promotor itu Gemini. Oleh karena itu dalam mengekspresikan percintaannya apakah juga tetap mesti ada benefitnya secara real? Mereka itu kalau misalnya udah sayang sama dia kayak terus kan lu tahu untuk jualan kan pasti untuk perlu ngoceh ya. Makanya orang Gemini itu tuh mulutnya tuh gampang banget muji. Ember. Terus itu mereka itu tuh yang mudah banget ngebujuk lo. Omongannya manis. Nyebelinnya adalah mereka itu tuh baik sama semua orang. Mereka itu ngegombalin semua orang. Jadi tapi disebut lu namanya. Tapi kalau misalnya mereka udah sayang sama seseorang, mereka akan selalu balik ke orang itu. Nah nggak bisa disebut lu namanya lu aja. Kameramennya ikutan ketawa. Tapi that's real ya, seperti itu kan. Begitulah, kalau misalnya mereka itu kalau misalnya ya seorang Gemini sampai jatuh cinta. Ini kayak gue tuh teman sekelas gue Gemini ya, dan dia itu tuh ini waktu kuliah ya, teman sekelas gue tuh Gemini. Dia tuh kalau suka dia nggak malu-malu ngejar, mau cewek mau cowok tuh kalau suka nggak malu-malu ngejar. Mau kerjanya dengan heboh kayak temen gue atau dengan anteng kayak adik gue, tetap dikejar, pasti akan dipepet. Jadi itu tuh kalau misalnya sampai Gemini terus ada Gemini yang biasanya ramah-ramah, dia itu saking ramahnya gampang orang jatuh cinta sama dia, gampang orang menjatuhkan dia di pelukannya. Tanpa sadar jadinya ngomong apapun dianggap itu ngegodain, dianggapnya tuh PDKT gitu, padahal enggak gitu. Padahal tuh emang dia itu tuh napasnya aja, bawah tuh gombal tuh udah kayak napas. Udah kebayang sih. Udah bawaan, gombal tuh udah kayak jadi tuh in short, playboy, playgirl, kelas ngehe. Dan juga itu karena mereka itu tuh sebetulnya mereka senang berkegiatan, mereka senang ngobrol. Tapi sebetulnya semua 99% orang itu tuh adalah di friendzone otomatis. Di friendzone otomatis. Ya. Bentar, kameramen tiba-tiba bertanya. Gimana? Define apa otomatis? Friendzone otomatis. Oke, berarti Gemini itu tukang bikin friendzone. Ya, karena tuh mereka tuh cuma seneng beramah-tamah, seneng ngobrol, seneng ngegombal, seneng muji aja. Tapi kalau misalnya sampai lu bikin dia jatuh cinta, posesifnya najong, terus psycho-nya juga najong. Bener-bener itu ya gitu. Kayaknya aja cukup baik dan beberapa di antara mereka kayak misalnya lo tau penyanyi Simply Red? Iya. Nah, itu dia kebetulan Gemini dan gue baca sejarahnya dia itu tuh emang band hopper, seriously ganti band ganti teman tidur tuh kayak ganti sepatu. Hari ini sama siapa, besok sama siapa gitu kan. Tapi ketika dia bertemu dengan perempuan yang cintainya itu tuh dia berhenti. Selesai. Oke lah dia butuh waktu puluhan tahun baru dia menikahi perempuan itu, tapi beneran selalu pulangnya ke dia, selalu apa nyarinya dia. Berarti dia akan resiko ya. Kalau kita mau memberikan solusi kepada teman kita seperti itu, udah nggak usah dikasih solusi, udah ketahuan jelas. Ya nikmatin aja emang begitu kan. Nah mungkin dia nggak nyambung. Di tim kita ada yang begitu makanya. Karena gini, lo mau tahu cara tercepat untuk kehilangan Gemini? Kekang.
posesifin, lu nggak boleh kesini, lu nggak boleh ngapain ini. Rasa cinta langsung cepat berbagi. Kenapa? Karena mereka itu tuh emang secara alami butuh jalan, butuh kelilingan, butuh cuap-cuap. Butuh cuap-cuap. Tapi udah begitu paling kalau misalnya itu adalah kamu jangan kelamaan dong pulangnya kan gua kangen. Nah kalau begitu langsung dia ngerem di rumah. Jadi sebenarnya tanpa dilarang ya, tapi dengan bahasa yang halus nunjukin kalau itu pasangan Gemini itu butuh dia. Langsung dia akan ngebatasin dirinya sendiri tanpa diminta. Betul, begitulah. Gimana sih? Serba susah tapi situasinya sih. Nggak banyak nggak banyak orang calon pasangan tuh yang mau kayak gitu sih, yang santai, bisa santai ngelihat pasangan yang caca-cici sama orang gitu, dan yakin bahwa kan lu kalau misalnya kebetulan lu sial jatuh cinta sama Gemini atau lu punya pasangan Gemini, lu tuh harus yakin bener-bener punya level PD tingkat dewa bahwa dia punya Allah dan dia mau nyicip kemanapun juga tetap akan baliknya ke dia gitu kan. Karena apa gini loh, karena kalau misalnya karena bagi Gemini yang penting itu adalah lu bisa nggak nyambung sama pemikirannya. Kalau misalnya dia tertarik sama lu, dia akan cerita panjang lebar luas volume tentang hal yang diminatinya. Dia akan berbagi info. Tapi kalau misalnya lu nunjukin lu nunjukin ketertarikan, lu bisa merespon dengan cerdas, dia sendiri heran kenapa ya kok cowok-cowoknya jadi pada kagak menarik. Ya, mengerti. Berarti cara menaklukkannya sebenarnya salah satu caranya adalah buatlah dirimu cerdas di depan Gemini gimana pun caranya. Bukanlah buatlah dirimu cerdas, jadilah cerdas. Jadilah cerdas. Jadilah cerdas. Yang di bidang kecerdasan yang sebisa mungkin sebidang dengan kemampuan Gemini. Dia tuh nggak harus di bidang yang sama. Dia tuh malah nggak keberatan kalau misalnya lu bidang yang berbeda, tapi bikin dia penasaran. Karena dia itu tuh senangnya bicara. Mengerti. Cukup sih kepanjangan yang Gemini kepanjangan. Ini satu lagi gue mengutip kata-kata Agatha Christie ya. Come, tell me how you live. Datanglah kasih tahu ke aku bagaimana kamu hidup, menjalani hidupmu. Iya, begitulah. Jadi hal yang menarik hidup kamu, apa yang betul-betul membuat kamu bahagia sampai kamu bisa ngomong panjang lebar luas. Dia yang orang nggak tahu adalah Gemini itu bukan cuma jago bicara tapi juga jago mendengarkan dan jago memperhatikan detail. Sangat. Kepanjangan. Soalnya kita tahu temen itu tim kita nih. Nah lanjut, berikutnya Cancer ya Pak ya. Cancer itu awal musim panas. Awal musim panas itu tuh adalah ketika cuaca tuh mulai hangat melo. Terus kan lo tahu kan bahwa Gemini itu tuh akhir Gemini itu kan Gemini itu tuh kan masanya Gemini ketika orang banyak jualan berarti kan banyak duit. Orang kalau banyak duit berarti kan pede untuk nikah dong. Makanya ada istilah June Bride. Ya kan? Terus bulan Juli adalah ketika mereka yang menikah di bulan Juni itu baru pada mulai hamil, baik manusia maupun hewan. Easter period, Ostara period. Ostara itu bukannya Aries ya? Enggak, itu Litha. Litha. Dan itu adalah babies, baik animal babies maupun human babies. Dan itu menjelaskan kenapa orang-orang Cancer itu tuh sangat mengayomi kawan. Mereka kalau misalnya lo bisa, lo tuh benar-benar diperhatiin, ditanya-tanyain, beneran dikepoin panjang lebar. Makanya jadi sangat mengayomi ya. Sangat mengayomi dan juga sangat amat posesif. Dan detail juga ke pasangannya. Kalau ini kan Gemini itu tuh kan karena iseng karena itu yang penasaran kayak menarik detail itu. Kalau ini adalah yang anxious, lebih ke emosionalnya gitu tuh adalah jangan begini. Pokoknya tuh kayak lu tahu lu punya bapak baru, punya ibu baru udah. Mungkin kalau Cancer lebih kepada care, kayak nurturing, tapi kalau Gemini itu kayak dia punya 1001 cara buat menaklukkan hati lu supaya lu ngeliat gue gitu. Begitu loh. Mengerti. Berikutnya. Ini gue singkatin aja adalah bahwa kalau misalnya itu
lu bikin mereka tenang, tunjukin lu apa yang benar-benar harus laporan ini terus lu kasih batas tapi pelan-pelan step by step ya. Gently ya, bukan slowly, gently. Karena mereka itu tuh sekali tersinggung itu tuh muremnya panjang lebar luas volume. Bahasanya berarti mesti agak dikontrol berarti ya. Ketika berbicara suatu batasan ke orang-orang yang cancer seperti ini. Karena itu ada mood di mana mereka bisa, pas mereka lagi stabil, bisa bilang, gue nggak suka begini. Adalah tapi kalau misalnya mereka kayaknya lagi itu sensitif, kita tinggal bilang aja gini deh, gue nggak suka begini karena mungkin itu juga karena basicnya si cancer ini kan yang dia kayak everything gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa terbebani, kayaknya bisa loh terbebani, ya mereka akan merasa, oh jadi lu udah nggak sayang lagi sama gue. Lu rempong. Ngerti sih. Nah berikutnya abis cancer adalah Singa. Leo, God, drama. Kita membicarakan drama, kita membicarakan kehebohan. Karena kita kasih tahu saja, Leo itu midsummer. Kamu tahu kan musim panas itu tuh kan pasti adalah petualangan. Oh iya dong, mereka tuh kan selalu kelayapan kan. Leo itu tuh aktif berkelayapan, tapi mereka juga kerjanya sangat banyak. Karena mereka tuh mereka kelihatannya aja santai, kelihatannya aja easy going. Padahal yang dikerjain itu tuh udah banyak. Supaya kita lihat volume kerjanya, lu udah ngerjain sebanyak. Tapi sebenarnya kerjaan banyak ini adalah emang dia dasarnya kerjaannya banyak atau dibanyak-banyakin? Emang dasarnya banyak, entah kenapa emang 50-50 ya. Karena kenapa memang selalu ada aja gitu mereka nemuin hal yang harus dikerjain. Nah, cara mengekspresikan cintanya gimana? Soalnya teman-teman gue yang lihat tuh kebanyakan tuh bukan kayak frenemy jadinya gitu. Ketika demen sama seseorang, tapi seseorang yang demen tuh dimaki-maki gitu. Tergantung juga, karena gini, Leo itu tuh ekspresif ya, dan mereka tuh nggak suka kalau misalnya kita akui aja, ketika kita jatuh cinta pada orang, itu sebetulnya kan jantung kita udah dicuri tanpa perlawanan, dan Leo tuh paling nggak suka dikuasai. Perhatian langsung kena. Pantesan kalau Leo yang siapapun yang Leo demen kebanyakan abis itu dia tuh kayak denialnya gimana gitu. Karena itu kenapa memang mereka tuh merasa diri mereka bucin. Whether mereka bucin atau enggak, sangat besar kemungkinannya Leo tuh bucin. Tapi mereka nggak terima gitu, atau gimana? Tapi mereka nggak mau mengaku bahwa mereka bucin. Atau kalaupun misalnya mereka nggak terlalu bucin, terlihat di depan publik mungkin. Karena itu mereka tuh harga diri itu tinggi. Men kalau misalnya di musim panas itu kan orang kan biasa tuh suka bergaya gitu kan. Reputasi itu tuh penting. Pride gitu. Pride. Tapi kalau misalnya mereka sayang sama lo, mereka akan banyak ngasih lo hal-hal yang penting. Kayak sobat gue nih, cewek Leo, dia ketika pacarnya sakit, padahal dia lagi di Swiss, pacarnya lagi di Indonesia. Kayaknya gue tahu. No, you don't know her. I'm quite sure you don't know her. Oke. Terus lanjut. Soalnya dia mirip. Dia tuh cewek ini sampai telepon mamanya. Ma, tolong pesenin obat buat si masku. Nanti Ayu ganti uang. Ada yang begitu sih, mirip sih. Ya, sampai separah itu sih, sampai sejauh itu sih. Emang, berarti Enggak, soalnya kalau temen-temen aku juga yang Leo ada yang sampai begitu. Jadi ada yang sakit, dikasih makanan tumben, dikirimin makanan, dikasih obat, diurusin. Yes, karena mereka tuh adalah yang jiwa caretakingnya tuh juga itu, biarpun mereka tuh kayaknya selengean, tapi kalau udah sayang itu adalah ya gitu. akan diurus, dia akan diurus. Cuma ketika itu bukan orang yang disayang, misalnya cuma teman doang, wah udah langsung kayak pride-nya ada, ininya tergantung ada. Itu kenalan, karena gini, karena sobat gue ya, dia itu sebetulnya jauh lebih hebat dari gue. Men, dia itu tuh S3 di Swiss, beasiswa, pikir. Sekeras apa orang bekerja dan belajar sampai bisa kayak gitu ya. Tapi kalau dia nelpon gue
Dia itu tuh yang Mbak, aku seneng kamu angkat teleponku, aku kangen. Ini baru temennya ya, baru om yang itu sebagai dia nggak perlu sebagai kakak. Terus dia itu tuh kalau dia udah sayang sama itu tuh dia pasti tuh manja-manja, lenjenya keluar. Oke, mengerti ya. Berikutnya. Lalu setelah Leo adalah Virgo, akhir musim panas. Itu adalah tuh udah mau deket-deket masa panen. Dan mereka itu tuh adalah orang yang sangat suka kategorisasi, sangat pintar detail. Iya. Karena kan kalau misalnya sampai salah mengatur mengatur bagian tugas, barang-barang yang harusnya dipanen, hasil buruan yang harusnya disimpan, itu pada angus semua, bisa nggak kebagian orang. Oke. Makanya kan mereka sangat super bossy, sangat cerewetnya najong. Dan kalau misalnya lo disayang sama Virgo, bersiaplah untuk dicerewetin. Berarti cocok kan kalau soal kerja tuh lebih kayak ke auditor ya? Auditor logistik, logistik, akuntan. Ya cuma. Dan dapat juga hukum. Karena lu kan harus tepat banget pasal mana tuh soal omongan orang itu. Cuma berarti kalau cara mengekspresikannya dia tuh ketika dia lagi suka sama seseorang, dia akan sangat detail ke orang tersebut. Demi apa dia akan perhatiin di balik semua omelannya adalah hal-hal yang kalau lu turutin, lu bakal jadi lebih baik beneran. Berarti bukan dengan cara romantis tapi dengan cara dia bawelin. Dengan perhatiannya itu. Jadi berarti, itu perhatiannya itu tuh perhatian yang dibangun. Berarti ketika seorang deket sama Virgo, tandanya itu justru bukan ketika Virgo tuh ngomong romantis ya, tapi justru ketika Virgo menjadi somehow too detail ke orang tersebut. Dan kalau kita perhatiin ocehannya, baik yang sama jadi itu tuh mereka itu tuh detailnya itu tuh bisa dengan gaya bawel, gaya sadis, memerintah, atau dengan betul-betul yang sayang kamu udah bawa jaket gini, jangan lupa jaket. Oh ya, ngomong-ngomong kan kemarin kan kamu kalau nggak salah ini ya, jangan lupa ya. Either they are very gentle or very bitchy. Ya. Ngerti. Oke. Selanjutnya Libra. Libra yang timbangan itu. Timbangan. Timbangan yang berada di tengah-tengah masa panen. Libra itu adalah orang yang dikata pelin-pelan adalah karena apa? Karena kalau dipaksa bikin keputusan, mereka kan nggak suka mengecewakan orang. Ya. Tapi habis itu setelah dikerjakan dia mikir, kok nggak sesuai, dia akan berubah mendadak untuk melakukan hal yang menurut dia benar. Oke, makanya disebut pelin-pelan kayak gitu. Dan juga mereka itu tuh adalah moody karena kebanyakan mikir, overthinking. Atuh dah. Jangan sampai halu, yang penting. Enggak, lebih parah. Lebih parah lagi. Karena halu tapi sadar kalau halu. Oops. Ngerti sih. The way Libra dan itu adalah pastinya dia akan mencari cara untuk menyemangatimu. Oke, jadi itu kalau misalnya dia akan memujimu tentang hal yang lo sendiri nggak tahu gitu. Nggak sadar. Karena gini loh, Libra itu tuh kan dia terlahir di masa kita harus bekerja sama agar bisa panen, semua orang bisa panen, bisa bikin stockpile, ya, bikin stok untuk musim dingin, musim gugur dan musim dingin, ya kan? Jadi itu dia belajar gimana caranya mendukung orang, pokoknya kalau misalnya ada Libra jatuh cinta sama lo, dia bakal ngedukung lo. Lu ragu apa, dia bilang, ayo kamu pasti bisa. Atau kalau enggak, itu malah yang cemen banget, katanya mau begini. Oke, ngerti, kebayang. Berikutnya, sebagai itu gue akan bilang ya, ketika dan mereka akan ngasih kamu suatu ideal yang ketika lo tuh, gue pingin jadi seperti itu. Karena gue ini kebetulan lahir Libra, dan pria yang membuat gue jatuh cinta, dia itu tuh dulu waktu masih punya sosmed, dia itu tuh punya ada kutipan Injil.
Yohanes apa gitu, pokoknya the truth shall make you set you free. Dan dia kebetulan pekerjaannya analis, bapak yang satu itu. Terus gue yang jadi ketika gue bilang, jadi gue sebut dia truth sayer. Analis gitu loh. Dan ketika gue gue suka ngomenin gitu. Kalau misalnya gue lihat dia pas lagi wawancara, hasil wawancaranya gimana, baik dalam artikel maupun video, gue nggak bakal nyebut namanya karena lo kalau cari pasti ada. Terus sampai gue gitu, gue analisis gini, lo bagusnya gini deh gitu. Jadi beneran, dia akan memperhatikan semua kerjaan lo, semua usaha lo, dan dia akan menyemuji lo, menyemangati lo, dan memberi lo kritik kalau misalnya ada yang kurang. Oke. Fair enough. Berikutnya Scorpio, tengah musim gugur, jeng. Dan itu adalah Scorpio itu di satu sisi dia adalah zodiak yang paling ruthless, nggak kenal ampun, paling nggak kenal ampun, paling sadis. Di sisi lain dia juga adalah yang paling nampung orang. Nampung? Karena begini loh, lo tahu kan kalau misalnya tengah musim gugur itu tuh berarti banyak kabut. Iya. Dan mau nggak mau kalau misalnya lo kebetulan berjalan-jalan di luar, melakukan perjalanan apapun keperluan lo, ya lo kan pasti bakalan harus nginep di rumah orang. Terus? Ya, jadi itu mereka itu tuh bisa mereka tuh baik sama stranger gitu, sama orang asing yang butuh. Oke. Tapi di sisi lain juga mereka tuh curigaan setengah mati dan mereka sangat protektif terhadap keluarga. Jadi kalau misalnya lo sampai dapat hatinya, lu curhat nangis, dia itu tuh yang bakal menghibur lo, terus kemudian menyantet orang bersangkutan. Jadi kalau ada orang datang ke Scorpio, ini orang pasangan Scorpio curhat nangis bla 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 bla, ini anak kurang ajar, dia bohongin gue segala macem, ya berarti Scorpio nanti akan sudah sabar pas udah tenang, tidur, terus dia akan menyusun rencana balas dendam untuk menghancurkan itu. Iya. Scary enough. Mengerikan. Tapi ada pepatah bilang I love crazy bitch, ada yang ngomong gitu ya. Ya begitulah, karena when a crazy bitch really loves you, they will kill for you. Menarik sih itu. Ya begitulah, jadi tuh pokoknya tuh kalau misalnya lu sampai dicintai Scorpio, dia akan mendadak cerita segala macam rahasia dia. Udah pernah ngapain aja? Bukan cuma itu juga, tapi hal-hal yang dia takuti. Karena Scorpio itu kan selalu kelihatan anteng, selalu kelihatan cool gitu ya. Kelihatan tough, baik benar-benar secara yang badass, atau kalau nggak yang dengan acara elegan. Oke, seorang Scorpio yang mempercayaimu dan menyayangi dan cinta padamu, sama tuh kayak bokap gue tuh. Lu kalau misalnya lihat surat cintanya tuh betapa dia membuka diri. Seriously, Scorpio yang terjatuh cinta sama lo, dia akan menunjukkan kelemahannya di hadapan lo. Dia tuh benar-benar bakal, istilahnya kalau misalnya lu mau pakai pengetahuan itu untuk bunuh dia bakal rela. Menarik. Rela mati di tangan orang yang dicintainya. Tapi hanya itu doang, satu-satunya. Makanya ada cukup banyak juga Scorpio yang jatuh cinta karena mereka tahu kalau sekali jatuh cinta itu benar-benar gak berdaya, nyawanya udah di tangan orang itu. Oke, menarik. Berikutnya adalah tentu saja Sagittarius. Yeay. Sagittarius akhir musim gugur, which is adalah masa migrasi, that's the one. Bukan hibernasi mah Aquarius. Masa migrasi. Oke. Itu menjelaskan kenapa cocoknya makin dingin. Makanya kan Scorpio itu tuh petakilan. Sagittarius itu tuh kandelan. Mereka tuh harus melakukan sesuatu, harus jalan kemana. Nggak Sagittarius petakilan berarti ya. Okay. Biarpun gayanya anteng, tapi sebetulnya dia seneng ngelayap nggak jelas. Oke, cara dia mengekspresikan cintanya tuh kayak gimana emang Sagittarius? Kamu bakal diajak berkegiatan sama dia. Bareng. Kalaupun misalnya kegiatan tuh orang itu nggak suka, dia apakah dia akan maksa?
Oh, enggak sih. Atau dia mendingan cari yang lain yang dia kan mendingan cari yang lain. Dan apa kalau misalnya Sagittarius itu adalah penyakitnya itu tuh ngablak. Asli ngablak sama nyeplos. Jadi nyeplos, jujur, belak-belakan. Terlalu belak-belakan. Jadi tuh kalau misalnya mereka belak-belakan terus ngajak kamu bercanda, oke, that's a good thing. Soalnya kan cukup banyak orang yang begitu diablak, diceplosin, terus bawahnya tuh jadi kesel sama yang bersangkutan. Nah, tapi tetap aja nggak kapok, karena itu emang sifat dasarnya gitu kan. Cuma ada semacam poin penting, berarti kalau orang mau suka sama seorang yang kebetulan zodiak Sagittarius, siap-siap untuk harus memahami hobinya dia apa, kesukaannya dia apa. Dia biasanya dan harus ikut kalau perlu. Enggak juga, karena dia tuh biasanya jatuh cinta sama orang yang sehobi, karena ketika pas lagi sehobi atau selingkungan. Hobi atau selingkuhan aja gitu ya? Karena dia itu tuh apa ya, spontan juga kan. Nah, migrasi itu kan nggak pakai mikir. Jadi kameramen tiba-tiba tanya, jadi Sagittarius itu cinlok? Seringnya begitu. Mau sebutan cinlok? Kita membicarakan Brad Pitt. Ya, banyak cinloknya. Ouch. Brad Pitt itu Sagitta. Ya. Kebayang sih, ngerti sih kenapa sih. Ya, kenapa sih itu akhirnya jealousnya parah banget ya, kebayang sih. Oke, kebayang. Jadi ya kebetulan yang mereka itu bisa setia sama orang yang yang nentuin batas gini deh. Lu nggak boleh begini sama cewek lain atau sama cowok lain, tapi sisanya terserah lu. Dia itu tuh benar-benar jatuh cinta punya pasangan segitu itu kayak miara kucing. Mereka nggak layak mana, tapi pulang kalau waktunya makan pasti pulang, waktunya itu pasti pulang dan manja. Mungkin kesannya dia kayak kemana-mana, tapi dia komitmen berarti ya. Cuman kan ya nggak semua pasangan itu bisa menerima kemana-mananya lo gitu. Exactly. Ya, makanya jadi itu sangat di bahasa kayak yaudah yang penting botol kembali, enggak deh. Dan kenapa ya, dan dengan keyakinan bahwa tuh botol kagak dipakai orang gitu loh. Itu kan yang susah. Isinya kagak diminum orang. Nggak tumpah di mana-mana. Nggak tumpah kemana-mana gitu kan ya. Gue yakin nih botol pasti balik dan tetap dalam keadaan tersegel. Ya, mengerti. Berarti ya mungkin ada sedikit agak-agak sisi petualang, dan dia tuh tapi ketika dia udah sayang sama seorang, dia tuh cenderung komit ke sana gitu. Dia itu dan satu lagi, kalau misalnya lo sayang itu pokoknya jangan diatur-atur. Nggak bisa diatur ya. Oke. Kagak. Tapi kalau misalnya dia itu tuh bakal mudah jadi cinta sama orang yang santai dan menunjukkan perhatian sama dia. Oke. Berarti kalau misalnya agak-agak mirip sama Gemini yang dimana suka keluar-keluar, cuman kalau Gemini nggak mudah, orang mudah baper sama dia, tapi Gemini kayaknya enggak gitu kan. Enggak. Tapi kalau Sagittarius suka kemana-mana tapi mudah baper juga sebenarnya. Itu dia. Dia itu tuh adalah orang parah yang kalau dibaekin ya kucing, gimana kucing? Kalau kucing itu kan semua orang membelainya, cuy. Semua orang kasih makan terus semua. Di mana glosor sang. Ya. Kebayang. Nah, berikutnya. Hai. Bukannya yang singa itu Leo ya, yang kayak kucing? Harusnya sih begitu. Sering juga manjanya dalam hal itu sama manjanya. Tapi kan singa lebih kepada kayak yang tangguh atau gimana? Mereka singa itu tuh kelihatan sangat menjaga reputasi di luar, ketawa tiwi, tapi menggulesernya itu tuh manja-manjanya hanya pada yang sudah dia pilih. Kalau Sagittarius masih bisa kemana-mana gitu. Ya kucing. Begitulah. Di sana ada ini glosor gitu kan. Tapi kalau misalnya dia jatuh cinta sama seseorang, lo bisa dipastikan dia jadi bucin. Lu mau injak dia kayak apa? Atuh gitu. Sagittarius. Oke. Kebayang. Itu kohai lu tuh seekor tuh yang yang panggilannya O. Apa sih Orin? Oke. Ya, berikutnya. Oke, Capricorn. Capricorn itu benar-benar terkenal banget kan. Winter is coming.
Capricorn itu adalah zodiak awal musim dingin. Dan pastinya mereka itu tuh mikir jauh ke depan. Mereka itu tuh adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Tuhan, so to speak, untuk memastikan bahwa sekeluarga selamat selama 3 bulan ke depan. Oke. Jadi makanya kan mereka Capricorn itu tuh rata-rata kalau misalnya kata orang Scotland itu long headed. Pikirnya panjang. Cenderung overthinking memang, cenderung obsesif kompulsif, ya iyalah, karena kalau misalnya salah perhitungan dikit, mending kalau cuma dia doang yang mati sekeluarga. Jadi kalau misalnya Capricorn itu udah sayang sama orang, maka mereka akan mencari cara untuk memastikan lu selamat dan bahagia. Jadi kayak misalnya nih, aku punya adik angkat dia Capricorn, my angel, my guardian angel. Jadi tuh dia tahu kalau misalnya gue tuh kadang-kadang gue tuh nggak stabil ya. Oke, gue sangat moody. Libra campur Scorpio, oke, goodbye sih gitu kan. Butuh kontrol banget, dan dia itu ngajak gue bahkan sampai minjemin duitnya waktu gue lagi nggak ada dulu ke kursus self healing. Dan itu masih gue pakai sampai sekarang gitu loh, biarpun secara nggak teratur itu berguna banget. Terus lagi ketika dia ketemu sama pembimbing yang bisa ngasih meditasi mingguan, dan itu murmer cuma 50.000 itu, tapi sayangnya hanya bisa boleh diikuti oleh orang-orang yang pernah ikut self healing langsung. Terus pas gue waktu itu tuh kecelakaan, terus gue memar parah, lebam. Serius cuy, segede gini, terus hitam, bener-bener hitam. Dia kasih solusi arak gosok. Seriously, dia itu tuh kalau misalnya soal kesehatan, soal itu tuh dia soal kesehatan fisik mental tuh dia itu banget. Jadi emang kalau dia sayang sama lo, dia tuh pasti bakal ngingetin dengan gaya lembutnya atau dengan gaya dingin. Capricorn itu kalau nggak dengan gaya lemah lembut sekali, kalau nggak dengan gaya dingin es batu, ya kan terserah lo mau apa. Lo mau pakai gaya salju atau mau pakai gaya es gitu kan. Adalah dia akan selalu mengingatkan kalau misalnya keselamatan itu juga termasuk keselamatan sosial. Kalau misalnya gue ngaco di sosmed atau gue ngaco di atau pas lagi di acara apa, dia lihat gue kayaknya dia kan ngingetin gue dengan gaya yang dia biasa pakai inisial tengah gue kan, gini dong, itu mendingan lo hapus deh. Seriously, they will look out for your safety, apapun itu demi keselamatan lo dan kewarasan lo pasti. Tapi itu kalau dia sayang kan, tapi kalau misalnya karena mungkin dengan pertimbangan matang dan lain-lain jadi safety player gak sih dalam segala hal gitu, dalam aspek kehidupannya? Cukup banyak juga yang bisa berpikir, soalnya kan kita akui saja lah ya, di awal musim dingin kan itu emang lo mau ngapain lagi setelah inventaris selesai di musim dingin, kagak ada kegiatan kan? Menghangatkan. Jangan lu tahu nggak sih dalam di bahasa Inggris itu kalau sampai orang bilang he's such a fucking go, itu artinya itu hornian, itu fuckboy. Ya. Lo tahu kan namanya itu tuh kan kambing. Dan kita akui saja lah, di dunia nyata, di dunia perhewanan, kambing itu kan emang sangat gampang untuk dikembangbiakan kan. Kalau gampang dikembangbiakan berarti nafsunya tinggi gitu kan. Kita fair aja. Oke. Karena dia juga di musim dingin, baru masuk musim dingin, jadi ya udah ya emang nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu ya, kan ya. Satu lagi tuh tengah-tengah musim gugur ya, itu tuh Scorpio kan juga kan dikenal tuh sebagai sekseh ya. Emang tengah musim gugur berkabut, dan lu tuh abis lu baru selesai syukuran atau selamatan panen kan, banyak juga kan, makanya kan orang suka bilang kan Libra itu tuh juga sign of love ya, karena kan ya di tengah-tengah party gitu, tengah-tengah syukuran gitu kan, gimana nggak mau gampang, nggak mau pede lu ngejar orang nyari pasangan kan baru dapat duit juga habis jualan gitu kan.
So dan after the wedding what happens? Wedding night dong. Jadi setelah wedding day di Libra, wedding nightnya Scorpio. Emangnya kalau misalnya pas lagi suram-suram kabut lu nggak bisa kemana-mana, terus lu berusaha untuk nggak takut, terus ngapain? Dan sebelah lu ada pasangan nggak? Itu Capricorn dong berarti. Kita membicarakan baik Capricorn maupun Scorpio, persamaannya di situ. Oke, persamaan di situ. Perbedaannya? Kalau perbedaannya ya alasannya sih kan kalau itu kan karena kalau Scorpio itu tuh adalah like we are going to die sekalian saja, oke? Karena kan cuacanya tuh kan main cuaca gini deh, cuaca awal musim dingin itu kan setidaknya kan masih damai dibanding cuaca tengah-tengah musim gugur. Tengah-tengah musim gugur tuh kan hujan, petir, badai, kabut, gelap setengah mampus. Jadi in order for me to stop being afraid gitu kan, let's take this opportunity, mari kita ambil kesempatan. Sedangkan kalau itu adalah yang demi masa depan dan juga demi saling menghangatkan. Itu baik itu Capricorn. Kalau itu Capricorn tujuannya kayak gitu. Kalau Scorpio waktu itu lebih karena mengalihkan perhatian. Tapi tetap aja nyambung kan, makanya kan orang suka bilang tuh Scorpio sama Capricorn nyambung ya karena punya sifat dasar yang seperti itu. Oke. Makanya balik ke pertanyaan awal tadi, ini orang bilang cocok atau nggak cocok kan banyak kan di mana pada manapun kan memang biasanya gitu kan. Karena kalau sifat dasarnya seperti itu misalnya ya memang cocok. Mengerti. Aku memang dari dulu Capricorn tuh dapat reputasi seperti itu. Ya. Lanjut. Oke, terus adalah midwinter. Aquarius itu tuh saat benar-benar waktu seperti berhenti. Ya, itu tuh dingin banget, lu nggak bisa kemana-mana, lu cuman bisa di rumah aja atau kalau beruntung ya sekeliling kampung aja. Salju tinggi. Terus lu ngapain? Lu stuck di tengah. Maka mau nggak mau tuh harus menahan perasaan kan, karena kalau misalnya sampai lu lupa diri menahan perasaan, keomong, udah jadilah die semua orang. Ya nggak sih? Jadi kalau misalnya seorang Aquarius dia merasa nyaman denganmu, dia sayang padamu, dia akan lebih terbuka. Dia akan dia bakal banyak ngomong hal-hal aneh yang dia pikirin. Kalau misalnya kita lagi diem kagak bisa ngapa-ngapain, pikirin kita kemana-mana kan? Iya. That's exactly Aquarius. Bengong iya, mikir ngarah kemana, panjang lebar luas volume entah kemana gitu, tahu udah nyampe planet Mars aja gitu kan. Jadi Aquarius itu tuh kalau misalnya sayang padamu, dia akan melibatkanmu dalam keanehannya. Dia bisa mendadak romantis, dia bisa mendadak humoris, bisa mendadak sadis. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya dia akan jauh lebih terbuka. Roller coaster banget. Tapi roller coasternya itu tuh periodik gitu loh. Jadi tuh kayaknya banyak kan anteng gitu kan. Bisa diperkirakan berarti. Kalau lu perhatiin orangnya ya, tapi kalau misalnya orang nggak paham itu kayak sambaran petir aja, mendadak begini, mendadak begitu. Jadi berarti ya begitu ya. Aquarius tuh karena bengong, pikiran kemana-mana. Iya. Dan itu tuh kreativitasnya juga seperti itu. Karena apa? Mereka itu tuh punya banyak ide, banyak filsafat yang beres maupun aneh, pokoknya yang out of the box banget. Ya justru karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka banyak sangat mental exercise, dan mereka itu tuh berkomunikasi dengan cara yang aneh tapi sangat komunikatif. Lu tuh kalau misalnya mau sebengong apapun seekor Aquarius, lu ajak dia ngomong apapun, terus dia bakal bisa nimpalin mau seaneh apapun itu. Ya, ciri khasnya begitu berarti ya, ketika Aquarius tuh mengekspresikan rasa sayangnya, dia akan membawa dirimu ke fantasi liarnya. Betul. Dan dia akan terbuka gitu loh. Apa karena kalau misalnya kalau misalnya kamu biasa-biasa aja, dia tuh ramah sama semua orang loh. Tapi nggak ada yang tahu pikirannya kayak apa. Dia tuh yang jenis yang bener-bener kayak tau kan model-model Joni atau British gitu yang smart to everybody.
Tapi di belakangnya ternyata ya. Kebayang. Dan sekarang yang terakhir, zodiak terakhir Pisces. Pisces itu adalah sorry gue baper karena orang yang pertama kali bikin gue gila itu Pisces, dan orang kedua yang nggak bisa gue lupakan meskipun gue berkali-kali berjuang melepaskan, penyebab halu maling jantung Pisces juga, pria sialan itu. Oke. So, kenapa dengan Pisces sampai seperti itu? Iya, biar. Kenapa dengan Pisces? Kenapa? Pisces itu adalah akhir musim dingin, dan mereka itu tuh adalah orang yang sangat yang sangat endurance-nya tuh daya tahannya tuh tinggi banget. Kenapa? Karena kan lu tuh udah 2 bulan lebih, ini udah bulan ketiga, makanan menipis. Musim semi itu tuh masih belum kelihatan hilalnya gitu loh cuy. So ya mereka itu tuh yang sangat mengorbankan diri, sangat menahan diri, dan sangat nurturing juga, dan juga sangat halu. Ya iya dong, kan kalau misalnya lu udah kekurangan makanan gitu kan, spiritual ya halu ya, jadi bedanya tipis banget gitu. Karena kan lu udah kelaparan banget ya, lu bahkan jatah makan lu tuh lu kurangin demi biar adek lu bisa hidup gitu kan, atau biar anak lu bisa hidup, itu judulnya tuh kan kalau misalnya Pisces tuh ya, pengorbanan. Jadi ya kalau misalnya itu kalau nggak spiritual banget jadi dekat ke Tuhan, kalau nggak jadi halus kalian. Jadi sebenarnya sempat tadi kepikiran katanya membagikan makanan ke orang lain. Berarti dari sejauh pengamatanmu, Pisces itu sebagian besar tuh adalah orang-orang yang kurus. Ya. Dan agak sedikit resistensi terhadap makanan. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena emang bawaannya tuh makan dia tuh ngebatasin banget tuh. Iya. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu susahnya begitu. Seriously, si maling jantung itu suka harus selalu ingatkan, jangan lupa tidur, jangan lupa makan. Sering lupa tidur, sering lupa makan. Gimana lain ya. Nah, cara dia mengekspresikannya gimana? Cara si Pisces maksudnya? Tiap Pisces itu beda-beda, tapi dia pasti akan memberimu sesuatu. Dia akan memberi sesuatu yang entah kenapa pas lu dapat lu sadar bahwa lu butuh. Somehow dia lebih tahu kebutuhanmu daripada dirimu sendiri. Betul, itu bahayanya di situ. Ya tuh. Karena gini loh, gue akan mengambil contoh dari 2 orang tercinta Pisces gue, yaitu guru astrologi gue, sama ya si pencuri hati jantung pisang itu yang halu. si pembangkit rasa haluku itu, halu yang disadari. Halu yang sadar, ya. Kenapa dia? Jadi ketika my teacher Miss Mary itu mengatakan itu tuh ngasih gue buku, ngasih gue obat homeopati untuk mengubah kehidupan, dan terutama bisa nyari jodoh juga. Dan dia selalu kalau seorang Pisces sayang padamu, lu mau seaneh apapun curhatan lo, dia akan cari waktu untuk mendengarkan. Lu mau sengaco apapun masalah lu, mau seajaib apapun, ingat bahwa ini adalah midwinter, segala hal bisa terjadi di tengah-tengah halu musim dingin. Dia akan mendengarkan. Jadi di antara semua zodiak bisa dikatakan pendengar yang paling baik itu adalah Pisces. Sama Scorpio, karena kan Scorpio itu tuh yang paling zodiak yang paling banyak rahasianya, Capricorn, Scorpio, Pisces. Karena kan kalau misalnya Capricorn dia kan dia kan banyak menemukan hal-hal gitu sambil dia ngurusin orang. Pisces juga kan suka mendapat bisikan, ya kan. Sedangkan Scorpio dia juga dicurhatin orang. Scorpio itu sering banget dicurhatin.
Karena kan kalau misalnya orang kan merasa lebih gampang ngomong sama orang asing gitu kan. Iya. Dan di Scorpio itu tuh kan emang sering jadi tempat persinggahan. Oh. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kenapa Pisces itu lambangnya tuh kayak ikan kan yang memang berenangnya kayak berlawanan kan? It's seperti kayak dua kepribadian atau apa? Memang. Why? Karena kan emang di satu sisi, makanya kan sekali lagi dua sisi. Lu mau lebih bakal jadi spiritualis atau lu bakal jadi halu gitu kan, bakal jadi ilusi. Apakah lu bakal mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang lain? Karena kan ada juga cukup banyak Pisces yang mengorbankan orang lain. Kebalikannya. Karena untuk survive. So it is, meskipun memang secara mitologinya itu adalah ketika suatu saat Dewi Venus dengan putranya Cupid, waktu itu Cupid masih kecil, mereka kebetulan pas lagi jalan-jalan ketemu monster dan kabur melarikan diri terus terjebak di air. Lo tau lah para dewa itu kan punya kekuatan shape shifting ya. Mereka tuh Venus tuh mengubah diri dan anaknya menjadi ikan. Tapi setelah sebelumnya dia lepas bambing dahulu terus dia ikat anaknya. Jadi nggak lepas biarpun itu, terus nyeburlah mereka. Begitu. Ya. Jadi don't play with Pisces. Ya. Jangan berpikir kalian bisa lepaskan seorang Pisces. Karena Pisces tahu kalian lebih jauh, lebih dalam dari kalian butuhkan ya. Sayangnya begitu. Kalau nggak gitu gue juga nggak stuck, jujur aja. Karena gini deh, ada masanya gue tuh mempertanyakan eksistensi gue sih, gue ngapain masih hidup, gue buat apa masih ada. Gue tuh bahkan bangun tiap pagi tuh gue udah nggak mau lagi gitu loh, siang gue tuh man I'm awake again gitu loh. Yang gue tuh masa hidup gue cuma gini-gini aja sih, hanya demi keluarga saja, terus kemudian datanglah ini pria dan dengan pedenya dia mengatakan, ibu loh yang pertama kali jujur sama saya. What? Jujur, oke lah itu seriously itu statusnya tuh benar-benar emang itu konteksnya pekerjaan. Tapi itu yang membuat gue bersemangat lagi. Gue jadi ada hal yang gue tuju, yaitu ingin mendapatkan jantungnya dia. Terus yang kedua lagi, kok ibu tahu ya tempat yang saya butuhkan? Hadiahnya saya simpan dan saya pakai. Jadi we just know you more, ya. Nyebelin. Itu sangat menyebalkan. Mungkin buat Pisces itu hal yang biasa bagi dia, bagi kita, tapi dia nggak tahu. Ya. Oke, sekian itulah gambaran gimana setiap zodiak untuk mengekspresikan cintanya. Kalau nggak dikata tuh bakal panjang banget, coy. Nanti ada sesi berikutnya ya yang lebih panjang lagi. Tapi Oke, thank you semuanya. Saya Randy Fudo, ini Enda, dan ini Alam Oktinur. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Dadah.